Konnichiwa. Balik lagi, aku udah lama banget rasanya nggak bikin video karena aku bener-bener sibuk. Dibilang bener-bener sibuk enggak sih, karena emang aku mulai bikin video itu karena aku gabut. Dan akhirnya aku gabut lagi. Sebenarnya aku lagi nggak enak badan hari ini. Aku lagi sakit dan aku harus karantina. Sebenarnya sih aku masuk angin biasa ya, aku cuma masuk angin biasa, tapi demamnya emang lebay banget. Dibilang lebay enggak sih, maksudnya ya emang demam gitu, demam. Dan dari perusahaan itu udah kayak ya udah istirahat aja, karantina aja. Jadi aku udah hari kedua untuk karantina hari ini. Dan tadi aku udah cek, alhamdulillah itu negatif. Jadi so no worry for semua orang yang pernah aku ketemuin akhir-akhir nih. Aku negatif, aku cuma demam biasa, aku kecapean aja kayaknya. Dan karena aku karantina di sini jadi benar-benar wajahku bare face banget. Aku nggak bawa make up sama sekali. Aku cuma pakai skincare doang, dan skincare yang aku bawa itu cuma beberapa yang menurut aku penting aja. Jadi yes, this is my bare face. Nggak jauh beda sih sama make up face aku, cuma ya sudah lah ya. Oke, hari ini tuh aku pingin ngebahas tentang snowboard. Mungkin akhir-akhir ini kalian sering banget ngeliatin aku snowboard terus, main seluncuran terus. Dan mungkin ada beberapa dari kalian nganggep mungkin aku sakit gara-gara main seluncuran terus. Mungkin aku masuk angin gara-gara itu, karena dalam 1 bulan ini aku dapat libur 10 hari. Dan dalam 10 hari ini benar-benar jadwalku padat banget. Aku banyak banget hal yang aku harus keluar gitu loh. Di setiap hari aku libur itu kayak aku harus les piano, aku main sama temen, aku harus ngurusin visa, dan aku banyak hal yang emang aku harus urusin ketika aku lagi libur. Dan aku nggak dapet waktu untuk istirahat yang bener-bener 1 hari itu full untuk tidur gitu. Istirahat tuh nggak dapet sama sekali. Dan karena aku anak ekstrovert, jadi aku juga ngerasa nggak penting gitu loh, kayak nggak butuh aku istirahat kayak gitu. Tapi ternyata tubuhku tuh kayak nolak gitu loh, karena ini udah bulan kedua aku kayak gitu. Bulan Desember lalu aku juga kayak gitu, benar-benar dalam 1 bulan tuh nggak ada waktu istirahat yang full badannya untuk tidur. Dan akhirnya sekarang badannya ngeronta minta istirahat, dan akhirnya aku demam kayak gini 2 hari lagi kayak gitu. Sekarang aku pingin ngomongin masalah snowboard ya. Emang sih aku udah 2 tahun di sini, dan aku mulai untuk snowboardnya itu agak telat. Harusnya aku mulai itu tahun lalu, tapi aku tidak melakukannya karena masalah uang dan lain sebagainya. Jadi sekarang aku pingin ngomongin berapa sih yang dihabiskan ketika kita pingin main ski atau snowboard. Let's go. Oke, yang pertama mungkin kalau misalnya kita dari Indonesia ya, kalau misalnya kita datang dari Indonesia, otomatis udah pasti kita butuh uang transport pesawat dari sana ke sini gitu loh, dari Indonesia ke sini. Atau misalnya kita yang dari luar Hokkaido pun kita harus pikirkan gitu transportnya dari Tokyo ke Hokkaido atau lain sebagainya ya. Gimana caranya biar bisa ke Hokkaido? Karena untuk winter sendiri Hokkaido tuh punya price yang sangat jauh berbeda dengan summer atau summer atau autumn gitu. Dan di Haru juga udah beda banget. Jadi kalau misalnya winter, harga tiket pesawat paling murah dari Tokyo ke Hokkaido pakai Peach ya. Peach itu adalah maskapai termurah di Jepang. Itu bisa ngabisin sampai 21.000 yen. Dimana kalau misalnya kita converse dengan rata-rata paling rendah di Jepang itu 100 yen, 1 yen itu 100 rupiah. Kita bisa hitung tuh bahwa 21.000 itu 2.100.000 gitu. Dan itu bisa, kalau di Indonesia kan bisa lebih ya, dalam tanda kutip itu bisa lebih banget, 2.100.000 untuk biaya tiketnya aja. Dan itu one way, bukan gini ya bolak-balik gitu. Itu one way aja 2.100.000. Itu baru tiket pesawat, belum dari airport ke
ke Niseko-nya sendiri. Jadi sebenarnya di Hokkaido tuh banyak banget tempat-tempat yang bagus untuk main ski atau snow, tapi yang emang paling terkenal itu di Niseko. Dimana Niseko tuh punya powder snow yang aku udah bahas sendiri di video yang pertama atau video yang terakhir jangan makan salju itu. Di sini tuh punya powder snow yang emang khas banget dan emang udah proof banget di kalangan persnowan. Aku nggak ngerti deh yang kayak gitu. Itu udah di approve banget di Niseko, jadi banyak banget orang-orang yang datang ke sini gitu. Dan untuk biaya tiket keretanya sendiri, kalau nggak salah dari airport yang paling dekat itu Chitose Airport sampai ke Kuchang Station, dan itu adalah station paling dekat di Niseko, bukan station yang paling mudah dijangkau lah ya, mudah dijangkau di Niseko itu kalau nggak salah ngabisin 2.500, nah 2.800 ya, 2.800 itu sekitar ya 300 ribuan gitulah ya untuk satu kali jalan. Dan dari sana tuh kalau misalnya kita udah memesan hotel, biasanya ada satu hotel yang bakal jemput kita di stasiunnya kayak gitu. Nah, untuk hotel sendiri, karena di sini adalah destinasi pariwisata yang emang dicari-cari oleh orang, aku sempat searching juga. Yang paling murah di sini memang kapsul hotel. Kapsul hotel tuh ngabisin 6.000 yen per malam. Itu udah yang paling rendah ya. 6.000 yen per malam itu sekitar 700 ribuan gitu. 700 ribuan rupiah. Dan kalau misalnya mau dapat hotel kayak tempat aku sekarang nih, di hotel aku sendiri itu ngabisin paling murah itu 13.000. 13.000 tuh udah paling murah, itu kelas standar banget. Bisa dapat 15.000 juga. Ya sih tergantung hari kayaknya, 13-15 gitu dapat sih kalau di hotel aku. Kayak gitu. 13.000 tuh berapa? Kalau misalnya 13.000 tuh anggapannya 1.500.000 atau 1.300.000, sekitar segituan lah untuk satu malam. Kalau misalnya pingin main ski, aku saranin sih untuk nginepnya 2 malam ya. 2 malam itu udah minimal banget gitu, karena satu harinya bisa pakai main sepuasnya kayak gitu. 2 hari. Nah, itu baru untuk akomodasi penginapan ya, penginapan dan tiket perjalanan ke sini. Itu belum baliknya ya, itu belum balik. Nah, kalau misalnya main snowboard sendiri ngabisin berapa sih? Mari kita asumsikan bahwa ketika kita datang ke sini, kita nggak bawa alat sama sekali, kita nggak tahu tentang apapun tentang snowboard atau ski, kita tidak tahu, kita nggak punya outfitnya, kita nggak punya barang-barangnya, dan dari semua itu kita harus rental gitu loh. Untuk biaya rental sendiri yang paling murah, setahu aku paling murah itu ngabisin 8.000 yen untuk satu set baju dan celana tambah board sama sepatunya. Itu 8.000 yen. Kalau misalnya di Indonesia kan ya sekitar 1 juta lah ya, 1 jutaan kayak gitu. Itu baru rentalnya aja, dan itu sehari. Rental sehari, dan itu belum termasuk sarung tangan, belum termasuk goggle, kacamatanya, belum termasuk helm. Kayak gitu, belum termasuk neck warmer juga ya, itu udah beda lagi kayak gitu. Kalau misalnya itu biasanya sih beli sendiri, atau karena corona sekarang jadi tidak disewakan ya, biasanya ada yang nyewain kalau misalnya hari-hari biasa, tapi sekarang karena corona jadi hal-hal yang seperti itu udah tidak disewakan lagi, seperti itu. Lalu bukan berhenti di situ, bukan berhenti karena kita sudah punya alatnya jadi kita bisa main, tidak gitu. Jadi yang kedua adalah tiket lift pass. Lift pass itu adalah tiket dimana kita untuk masuk ke skijo-nya atau tempat main skinya. Jadi kita tuh harus masuk ke sana tuh harus bayar gitu. Kita punya lift kengnya sendiri, dimana kalau misalnya kita mau naik liftnya itu ke atas, biar kita bisa dari atas turun ke bawah, itu harus naik liftnya itu, dan itu punya kartunya sendiri, dan itu kita bayar beda lagi gitu. 8 jam, tiket yang 8 jam itu kalau nggak salah harganya 8.000 yen, itu yang udah standar ya, 8.000 yen. Kalau misalnya nggak mau terlalu lama main, misalnya 3 jam itu aja bisa ngabisin 4.000 yen kalau nggak salah, 4.000 enggak 5.000 yen, 4.000 kayaknya, 4.000 yen kayak gitu. Dan
kita asumsikan bahwa kita tuh baru pertama kali gitu main di sini kan, kita jadi belum tahu gimana cara main ski, kita masih belum tahu gimana cara main snowboard kayak gitu, dan otomatis kita harus ngambil lessonnya kan. Nah, lessonnya sendiri itu harganya beda-beda tergantung tempatnya. Paling murah yang aku tahu itu ada di Anpuri. Di sini tuh banyak banget ada skijo ya, ada tempat ski tuh banyak banget. Dan yang paling dekat tempat aku tuh namanya Moiwa. Moiwa sendiri kalau nggak salah satu kali lessonnya itu yang half day ya, yang 2 jam itu bayarnya 10.000 yen. 10.000 yen tuh sama kayak ya 1.200.000 lah ya untuk ngambil lessonnya sekali ya. Kayak gitu. Kalau misalnya di tempat lain itu ada yang ngabisin cuma 5.000, ada yang 6.000 gitu. Yang di sini lumayan mahal sih. Kayak gitu. Kalau misalnya mau sekalian gitu yang 4 jam itu lumayan lebih murah gitu, karena jatuhnya 16.000 atau 18.000 kayak gitu. Dia ngabisin sekitar 1.600.000, 1.800.000 atau 2 jutaan lah, sekitar segituan kayak gitu. Dan dari situlah itu udah selesai ya itu. Jadi yang kita butuhin itu emang akomodasi buat di sini, kedua itu alat-alat skinya, ketiga itu lip pass, dan yang keempat itu adalah lessonnya. Jadi mungkin kalian nanya apakah lesson sekali itu cukup? Bagi aku sendiri enggak, karena lesson pertama itu aku benar-benar masih kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Kebetulan kalau misalnya kalian jadi staff di sini, kalian bisa dapat gratis main dan gratis lessonnya begitu langsung gitu di ski yang di dekat tempat kerja kalian kayak gitu ya. Makanya aku dapat lesson 3 kali dan aku udah ngambil 2 kali. Sejujurnya dari 2 kali aku main ini aku masih bener-bener ngerasa nggak bisa, karena banyak banget yang perlu dipelajarin gitu loh, biar lebih enak aja mainnya gitu, biar kayak profesional gitu. Nggak profesional, biar nggak ngeribetin orang yang di belakang atau gimana, itu tuh perlu waktu sih. Untuk 2 kali main tuh nggak cukup bagi aku sendiri, makanya aku sering banget pergi. Kalau misalnya kalian lihat story aku selalu pergi lagi sampai sakit kayak gini tuh aku benar-benar terus-terusan pergi. Ada kali 10 kali aku pergi, itu lebih kayaknya tuh, sampai akhirnya aku sendiri dengan pengalaman sebanyak itu aku akhirnya bisa bikin Eastern. Makanya dari Eastern itu aku baru mau ngambil lesson yang ketiga biar aku bisa diajarin hal lain sama coach aku kayak gitu sih. Rencana aku kayak gitu. Jadi yang pertama kali untuk aku dipelajarin pas lesson pertama itu benar-benar hal gimana caramu ngerem dan ngerem. Aku benar-benar diajarin ngerem di pelajaran pertama. Kenapa? Karena kita dari atas ya, kita naik ke atas. Kalau misalnya kita bisa seluncur tapi kita nggak bisa ngerem kan bahaya banget. Jadi benar-benar yang pertama diajarin itu adalah gimana caranya kamu bisa berhenti tanpa mencederai dirimu sendiri. Itu yang benar-benar diajarin ke aku di hal yang pertama gitu, pertama diajarin. Makanya kalau misalnya kalian lihat reels aku di yang pertama itu benar-benar aku ya jatuh, aku belajar ngerem, aku ya sudahlah gitu. Aku benar-benar dokumentasiin itu, abadikan itu biar aku tahu, oh kamu mulainya dari kayak gini loh, aku mulainya dari kayak gini dan aku sekarang udah kayak gini, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku bisa les ketiga, aku pengen videoin lagi kayak gitu. Sebenarnya jadwal les ketiga aku tuh besok tuh jadwal les ketiga aku, cuma aku lagi sakit kayak gini ya rupanya, begitulah gitu. Ini sebenarnya lagi demam ini gitu, lagi sakit, makanya perusahaan bilang udah di cancel aja gitu, jadwalnya di cancel aja. Jadi ya sudah di cancel. Jadi besok nggak jadi pergi gitu sih gitu. Yang setahu aku kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti aku lebih pro lagi tentang snowboard, aku bisa cerita ke kalian apa sih yang diperlukan untuk ahli atau profesional dalam snowboard, gimana cara memilihnya. Kalau misalnya mau beli sendiri alat-alatnya, berapa harganya. Aku sebenarnya sudah tahu sih harga-harga alatnya, cuma aku masih pingin tahu lagi apa sih yang ngebedain dari harga alat-alat tersebut gitu loh. Kenapa alatnya itu bisa semahal itu. Karena aku kasih satu hint ya,
harga untuk main snowboard kalau misalnya punya barangnya sendiri yang baru itu tuh banget, harganya gila banget sih. Itu udah hampir harganya sama kayak harga motor kali ya. Iya, kayak harga motor deh. Harganya satu alat lengkapan tuh udah harganya sama kayak harga satu buah motor. Jadi kalau misalnya pingin punya sendiri tuh harus dipikir-pikirin dulu. Kalau misalnya belum pro banget, aku saranin jangan dulu karena kita masih nggak tahu kita suka atau enggak. Kalau misalnya emang bener-bener into it, baru deh beli sendiri. Aku aja masih mikir gitu karena aku pun dapat yang bekasan gitu. Aku dapat bekasan dari Mbak yang kerja di hotel sebelah kemarin. Aku dapat bekasan dari sana dan aku ngerasa oh aku suka sama snowboard dan aku pingin ngelanjutin ini, tapi aku masih ngeliat harga-harganya yang menurut aku bisa affordable gitu ya, yang menurut aku bisa aku beli gitu dengan uang aku. Karena winter itu kan nggak lama ya, lama sih sebenarnya, cuma kan nggak 1 tahun tuh full winter gitu. Jadi ini barang ini kalau misalnya aku keep atau aku beli itu worth it nggak sih buat aku sendiri kayak gitu. Aku harus mikirin value-nya di situ juga gitu. Makanya aku masih tahan pakai yang sekarang walaupun aku benar-benar suka banget sama boardku yang sekarang, tapi udah ada luka-luka di sekitar tubuhnya dia, jadi aku harus pikirin untuk beli board yang baru lagi kayak gitu. Sekian cerita aku tentang snowboard. Aku udah pingin banget cerita tentang ini, udah lama banget aku pengen cerita tentang ini, cuma aku masih belum punya waktu luang dan akhirnya aku punya waktu luang seperti ini, jadinya aku pakai aja waktunya kayak gini. Dan thank you banget buat yang udah dengerin aku. Please komen di bawah kalau misalnya ada yang pengen kalian ketahuin lagi. Thank you, bye bye.